semua, hari ini kita akan membedah bagaimana sebuah struktur data single linked list bekerja di balik layar. Pernah penasaran bagaimana data ditambah, dicari, atau dihapus dalam memori? Mari kita lihat flowchart alur operasinya. Semua dimulai dari titik start. Langkah pertama yang sangat krusial adalah inisialisasi hit sama dengan 0. Ini artinya kita menyiapkan daftar kosong di mana bagian kepalanya belum menunjuk ke data apapun. Setelah itu, program masuk ke bagian menu. Di sini, pengguna diberikan kebebasan untuk memilih, mau menambah data, menghapus, menampilkan, mencari, atau keluar dari program. Jika kita memilih tambah, sistem akan membuat sebuah node baru. Kita atur relasi next agar node tersebut tersambung ke lokasi yang tepat di dalam list. Lalu kita kembali ke menu utama. Nah, kalau hapus, alurnya sedikit lebih detail. Pertama, sistem harus menemukan target yang ingin dibuang. Setelah ketemu, kita ubah alamat next dari node sebelumnya agar melompati node yang dihapus. Terakhir, kita bebaskan memorinya agar tidak boros. Sekarang, bagaimana cara melihat isinya? Pada menu tampil, kita melakukan penelusuran mulai dari hit selama belum bertemu 0 atau akhir list, sistem akan terus mencetak data satu persatu ke layar. Mirip dengan tampil, menu cari juga menelusuri node. Bedanya di setiap langkah ada pertanyaan, apakah target ditemukan? Jika ya, posisi dilaporkan. Jika sampai akhir list tidak ada, sistem akan melaporkan bahwa data tidak ditemukan. Terakhir, jika semua urusan selesai, pilih menu keluar dari program akan mencapai titik stop. Itu dia gambaran alur kerja single linked list. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dasar dari linked list sederhana. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari beberapa node, di mana setiap node menyimpan data dan memiliki pointer ke node berikutnya. Operasi pertama adalah initialize. Kita membuat node baru terlebih dahulu jika linked list masih kosong. Maka, node tersebut akan menjadi init. Namun jika tidak kosong, kita menelusuri dari hit sampai ke node terakhir. Lalu menambahkan node baru di bagian akhir. Operasi kedua adalah delete by name. Jika linked list kosong, maka proses langsung selesai. Jika data yang ingin dihapus berada di head, maka head dipindahkan ke node berikutnya. Jika tidak, kita menggunakan dua pointer untuk menelusuri hingga data ditemukan. Setelah itu, node akan dihapus dengan menghubungkan node sebelumnya ke node setelahnya. Operasi ketiga adalah traversi. Kita menelusuri seluruh node mulai dari head hingga akhir sambil menampilkan setiap data. Operasi terakhir adalah search. Pencarian dimulai dari head dengan indeks 1. Setiap data dibandingkan, jika ditemukan maka posisi data akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan maka akan mengembalikan nilai kurang 1. Jadi dengan algoritma ini kita bisa menambah, menghapus, menampilkan dan mencari data dalam linked list. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Zahra dengan NPM 2509 100 112. Jadi pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai kode program tentang implementasi linked list menggunakan bahasa pemrograman Python. Langsung saja di sini ada kelas node. Nah, jadi kelas node itu digunakan untuk mempresentasikan satu elemen dalam linked list, dan setiap node itu mempunyai dua bagian, yaitu data dan juga data yang fungsinya untuk menyimpan nilai, dan next yang fungsinya itu sebagai petunjuk ke node berikutnya. Lalu untuk yang baris kedua, ini ada definisi. Kita buat di sini definisi. Lalu init buka kurung self, data tutup kurung titik 2. Nah, jadi pada init ini kita menginisialisasi data dan mengatur next menjadi node. Nah, artinya dia itu belum terhubung ke node lain. Lalu yang selanjutnya, ini kita ketik self titik data sama dengan data, dan self titik next sama dengan node. Lalu yang kedua ada kelas linked list. Nah, jadi kelas ini tuh berfungsi untuk mengatur keseluruhan linked list. Nah, di dalamnya itu terdapat atribut seperti head yang merupakan node pertama dalam list. Jadi di linked list itu masih kosong, maka hit bernilai node. Lalu sini kita ketik juga definisi insert class, buka kurung self, nama. Lalu pada insert class ini dia itu digunakan untuk menambah data di akhir linked list. Jika list ini masih kosong, maka node baru menjadi hit. Namun jika tidak kosong, program akan melakukan transfer atau penelusuran dari awal hingga node akhir, lalu menambahkan node baru di bagian akhirnya. Di sini ada else. Pertama if, jika self head tidak ada atau not.
Nah, self head sama dengan not, maka cure sama dengan self head, while cure titik next is not. Lalu untuk selanjutnya ada definisi delete by name, buka kurung self, nama. Sini kita ketik if jika self titik head is not, return false. Itu artinya dia untuk menghapus not berdasarkan nilai tertentu. Jika data yang dihapus ada di head, maka head akan digeser ke not berikutnya. Jika tidak, program akan mencari not tersebut sambil menyimpan not sebelumnya, lalu menghubungkan not sebelumnya langsung ke not setelahnya, sehingga not yang dihapus itu terlewati. Lalu di sini preview sama dengan self titik head, cure sama dengan self titik head titik next. Di video ini kita akan membahas kode Python tentang linked list, khususnya 3 operasi penting, yaitu menghapus data, menampilkan data atau traverse, dan mencari data atau search. Kita akan bahas secara pelan dan detail supaya benar-benar mudah dipahami. Pertama, kita bahas bagian penghapusan data. Di dalam linked list, setiap data disimpan dalam sebuah node. Setiap node memiliki 2 bagian. Yang pertama data, dan yang kedua pointer ke node berikutnya, biasanya disebut next. Nah, pada kode ini kita menggunakan 2 variabel penting, yaitu cur dan frame. Cur adalah node yang sedang dicek, frame adalah node sebelumnya. Kita mulai dengan perulangan. Selama cur tidak kosong dan data pada cur tidak sama dengan data yang dicari, maka program akan terus berjalan ke node berikutnya. Dalam perulangan, prep akan diisi dengan posisi cur saat ini, lalu cur maju ke cur next. Ini artinya kita sedang menelusuri linked list satu persatu dari awal ke akhir. Proses ini terus dilakukan sampai suatu kondisi terpenuhi, data ditemukan atau kita sampai di akhir linked list. Selanjutnya ada kondisi jika cur bernilai none, artinya kita sudah sampai di akhir linked list tapi data tidak ditemukan. Maka fungsi langsung berhenti dan mengembalikan nilai false. Ini menandakan bahwa data yang dihapus tidak ada. Kalau data ditemukan, kita masuk ke proses penghapusan. Disinilah bagian pentingnya. Penghapusan pada data linked list tidak seperti array yang menggeser elemen. Di linked list kita hanya perlu mengubah arah pointer. Thread next akan diarahkan ke cur next. Artinya node sebelumnya langsung lompat ke node setelah node yang ingin dihapus. Sebagai contoh, kita punya data A, B, C, dan D. Dan kita ingin menghapus B, maka A akan langsung menunjuk ke C, sehingga hasilnya A, C, D. Node B otomatis tidak terhubung lagi dan dianggap terhapus. Setelah itu, fungsi mengembalikan true sebagai tanda bahwa penghapusan berhasil. Sekarang kita masuk ke fungsi kedua, yaitu traverse. Fungsi traverse digunakan untuk menampilkan semua isi dari linked list. Pertama, kita set cur ke head. Head adalah node pertama dalam linked list. Kemudian kita lakukan perulangan selama cur tidak kosong. Di dalam perulangan, kita mencetak data dari node tersebut. Setelah mencetak, cur dipindahkan ke node berikutnya menggunakan cur next. Proses ini terus berjalan sampai semua node sudah ditampilkan. Jadi fungsi traverse ini ibaratnya seperti membaca isi linked list dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita bahas fungsi search. Fungsi ini digunakan untuk mencari posisi suatu data dalam linked list. Di awal kita buat variabel idx dengan nilai 1. Ini digunakan untuk menandai posisi data. Kemudian cur dimulai dari head. Selama cur tidak kosong, program akan mengecek apakah data dalam node sama dengan data yang dicari. Jika sama, fungsi langsung mengembalikan nilai idx, yaitu posisi data tersebut. Kalau belum sama, maka cur berpindah ke node berikutnya dan idx ditambah 1. Proses ini terus berulang sampai data ditemukan atau sampai akhir linked list. Jika sampai akhir data tidak ditemukan, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 1. Nilai ini biasanya digunakan sebagai tanda bahwa data tidak ada. Sekarang kita simpulkan. Kode ini menunjukkan 3 operasi dasar dalam linked list. Pertama, penghapusan data. Dilakukan dengan cara mencari node yang sesuai, lalu menghubungkan node sebelum ke node setelahnya. Kedua, traverse. Digunakan untuk menampilkan semua data dengan cara menelusuri node satu persatu. Ketiga, search. Digunakan untuk mencari posisi data dalam linked list. Hal penting yang perlu diingat adalah linked list bekerja menggunakan pointer atau referensi antar node. Jadi semua proses dilakukan dengan memindahkan dan mengatur pointer, bukan dengan menggeser data seperti array. Dengan memahami konsep cur dan prep, kita dengan mudah melakukan berbagai operasi pada linked list. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian contoh penggunaan dari program linked list yang telah dibuat. Pertama, kita membuat objek linked list dengan nama. Setelah itu, kita menambahkan data menggunakan fungsi insert last, yaitu Ayu, Hollis, dan Grace. Nah, data tersebut akan disimpan secara berurutan dalam linked list. Kemudian, program menampilkan seluruh data menggunakan fungsi traverse, sehingga masuk kita kepada outputnya yang akan muncul adalah Ayu, Hollis, dan Grace. Selanjutnya, dilakukan proses pencarian data menggunakan fungsi search, yaitu kita di sini akan mencari Hollis. Karena data tersebut berada pada urutan kedua,
maka hasil yang ditampilkan adalah indeks 2. Setelah itu, program melakukan penghapusan data menggunakan fungsi delete by name, yaitu kita di sini akan menghapus nama Grace. Jadi, jika data berhasil dihapus, maka program akan menampilkan nilai true. Dan terakhir, program kembali menampilkan isi linked list setelah penghapusan. Nah, sehingga data yang tersisa adalah Ayu dan Holis. Dan kemudian dari hasil tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa program berhasil menjalankan operasi tambah, operasi cari, operasi hapus, dan operasi tampil data pada linked list dengan baik. Begitulah cara program sederhana linked list kami dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video kami. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pseudocode operasi dasar linked list sederhana. Di sini ada beberapa bagian yang perlu dijelaskan tentang pseudocode operasi dasar linked list sederhana, yaitu ada class node. Di awal ada class node, ini ibarat kotak buat menyimpan data. Di dalamnya ada dua hal, yaitu data untuk menyimpan nama, dan next buat nunjuk ke node berikutnya. Jadi bayangin kayak rantai, tiap kode nyambung ke node selanjutnya. Next ada head atau head null, artinya yaitu link listnya masih kosong, belum ada data sama sekali. Head itu ibarat kepala atau awal dari daftar data. Next ada function insert last. Fungsi ini buat nambah data di bagian paling akhir. Dan link listnya, cara kerjanya yaitu 1. Sistem bikin node baru dengan isi nama. 2. Kalau listnya masih kosong atau head null, maka langsung dijadiin head. 3. Kalau sudah ada isi program jalan dari head, terus bergerak ke node berikutnya atau cur next, kamu harus bisa sampai ketemu node terakhir. 4. Setelah ketemu node terakhir, node baru disambung ke belakangnya. Intinya nambah data di paling belakang list. Next ada function delete by name. Fungsi ini buat hapus data berdasarkan nama. Alurnya yaitu kalau list kosong langsung false atau nggak ada yang bisa dihapus. Kalau nama yang dicari ada di head, maka head pindah ke node berikutnya. Kalau bukan head, program jalan satu-satunya cari nama yang cocok, lalu pakai dua petunjuk yaitu pref atau node sebelumnya dan cur atau node sekarang. Dan kalau ketemu node sebelumnya, langsung loncat ke node setelahnya. Jadi node yang dicari terhapus dari rantai. Kalau nggak ketemu, itu bisa dibilang return false. Next ada function traverse. Fungsi ini buat menampilkan semua data di linked list. Caranya yaitu mulai dari head, cetak data atau print cur data, pindah ke node berikutnya, dan ulang terus sampai akhir list. Intinya yaitu ngeprint semua isi data satu-satu. Dan yang terakhir ada function search. Fungsi ini buat cari posisi sebuah nama linked list. Caranya yaitu mulai dari head, kasih nomor urutan atau IDX. Kalau nama yang dicari ketemu, return -1 atau yang artinya tidak ada. Segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang pseudocode tersebut. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa pseudocode ini menjelaskan cara kerja linked list sederhana yang bisa menambah data di belakang, menghapus data berdasarkan nama, menampilkan semua data, dan mencari posisi data. Jadi konsepnya kayak rantai data yang saling nyambung satu sama lain. Baik, segitu saja yang bisa saya simpulkan. Jika ada salah kata maupun bahasa, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.